Sekarang gue ada di Indonesia International Motor Show 2025 alias IMS ya kan, yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, di sini adalah hallnya, tempatnya motor-motor. Bisa dilihat banyak banget motor-motor baru di belakang gue, dan gue bakal nunjukin 5 motor yang paling gue suka di pameran ini. Yuk ikutin sampai habis. Nah, yang pertama ada di booth Honda. Bisa dilihat sebelah gua ada 2 motor listrik konsep. Emang dia masih bentuknya konsep ya, belum dijual massal gitu ke konsumen di Indonesia. Tapi ini salah satu yang menarik perhatian gua di IMS 2025 ini. Kenapa? Karena dua-duanya ini bentuknya futuristis banget. Yang kiri ini bentuknya naked bike, dia namanya EV Fun Concept. Nah, kalau yang ini bentuknya kayak motor matic gitu, namanya EV Urban Concept. Dua-duanya tampilannya futuristis banget dan punya kelebihan yang nggak ada di motor listrik Honda kali ya. Tapi sebenarnya secara spesifikasi, jarak tempuh, harga, segala macem itu tuh belum diketahui sama sekali. Jadi ada beberapa informasi doang yang gue dapat dari 2 motor ini. Yang pertama tuh dari yang Fun Concept ini. Fun Concept itu dia diklaim punya waktu charging, pengisian dayanya itu lebih cepat daripada ya kayak IM1i, Icon E atau CUV-E. Jadi rasanya sih ini lebih oke lagi, dan dari tampilannya kelihatan ada kayak bongkahan kotak gede gitu di bagian belakang roda depan. Itu tuh kayaknya bakal baterai dan kayaknya punya kecepatan dan juga jarak tempuh yang fantastis banget nih. Nah, kalau yang urban itu tuh informasi yang gue dapat cuma motor itu lebih mudah digunakan oleh siapapun gitu. Jadi mungkin dia banyak banget teknologi-teknologi baru, entah nyalainnya cuma pakai kartu atau gimana, gue nggak tahu karena emang belum dikasih tahu semuanya. Jadi kayaknya sih lebih promising ini sih, dan dari dimensi juga lebih gede, harusnya jarak tempuhnya juga lebih jauh gitu. Sekarang kita lihat motor yang kedua yuk. Nah, yang kedua adalah Honda RC213V yang dipakai Johan Mir di MotoGP 2025 nanti. Nah, ini motornya mejeng di IMS. Emang ini motor nggak dijual, jadi lo nggak bisa beli. Tapi ini jadi salah satu yang paling menarik perhatian gua, karena emang Honda itu tahu sendiri lah di MotoGP itu lagi terpuruk banget. Nih kayaknya banyak banget ubahan dari RC213V yang mungkin bisa bikin Honda lebih kompetitif di MotoGP. Nah, sebenarnya tuh motor ini banyak banget ubahannya dari yang sebelumnya. Bisa dilihat dari wingletnya sekarang bentuknya lebar banget dan lebih panjang ke belakang. Jadi motor ini tuh sekilas ya wajahnya tuh kayak mirip Ducati Desmosedici GP. Jadi emang mirip-mirip lah ya si RC213V ini sama Ducati. Tapi emang ini semuanya full motor Honda. Banyak banget ubahan selain dari aerodinamika ya, dari segi mesin juga banyak ubahan yang nggak bisa gue jelasin. Dan sebenarnya kalau lihat motor ini tuh banyak apa ya, sebagai hiburan aja buat kita, karena banyak banget part-part yang nggak bisa lo dapetin di motor-motor biasa, kayak suspensi Öhlins yang khusus buat MotoGP, dirancang khusus buat motor ini. Disc brake juga pakai yang karbon yang nggak bakal ada di motor produksi massal. Terus ada juga pengereman Brembo yang juga khusus buat MotoGP. Jadi ngeliat motor itu kayak seneng gitu. Apalagi lo lihat knalpotnya di belakang, itu benar-benar beda banget sama motor-motor pada umumnya. Ya jelas motor prototype, jadi lebih bebas ya pakai knalpotnya. Oke, ini yang terakhir di Honda. Sekarang lanjut ke booth berikutnya, ke BMW kali ya. Nah, yang ketiga datang dari BMW Motorrad. Ini ada S1000RR yang baru di tahun 2025. Kalau tadi kan RC213V buat di MotoGP. Nah, kalau dia tampilnya di World Superbike atau WSBK. Nah, dia bedanya apa sih dari yang sebelumnya? Bisa dilihat sekarang dia tampangnya tuh lebih agresif lagi. Kalau yang sebelumnya kan lebih kalem ya, kayak Orca gitu gue ngeliatnya, kayak Paus Pembunuhan. Ini dia lebih tegas, lebih tajam, lebih garang lagi. Apalagi sekarang dia kanan kiri gede banget, itu ngasih downforce yang lebih banyak di bagian depan dari BMW S1000RR. Nah, emang kalau yang di WSBK tuh ya versi M-nya, jadi yang lebih apa ya, lebih banyak, mungkin lebih banyak karbon, lebih banyak teknologi segala macem. Tapi yang ini tuh juga udah
banyak banget yang ditawarin. Dan mesinnya tuh 1000 cc 4 silinder, tenaganya sampai 210 horsepower. Jadi gede banget tenaga dari si S1000RR ini. Buat harganya, nah ini fantastis nih, harganya sampai 1,2 miliar untuk di Jakarta. Jadi gimana? Tertarik nggak ya beli motor ini? Pokoknya ini yang salah satu yang dream bike lah ya buat semua orang. Impian banget pengen punya motor kayak gini. Sekarang kita lanjut ke motor yang keempat. Motor paling menarik di IMS yang keempat itu ada dari KJ Motor. Ini ada SRV 250 AMT. Nah, KJ Motor sendiri baru datang di Indonesia, baru berapa hari lah brand itu launching. Tapi dia udah banyak banget komitmennya di Indonesia sampai bangun pabrik segala. Dan menariknya dari motor ini adalah dia 250 cc, V-twin, dan dia AMT. AMT itu automatic manual transmission. Jadi dia bisa matic, bisa manual. Jadi sesuatu yang mewah gitu. Jadi kalau datang ke motor kecil gitu. Dan dia itu tenaganya sampai sekitar 27 horsepower. Yang menarik harganya cuy. Jadi harganya tuh cuma 49 jutaan untuk on road Jakarta. Jadi ini menarik banget sih. Dan kalau lu perhatiin di bagian footstep kaki kirinya tuh nggak ada pedal persneling gigi gitu kan. Terus di sini juga bukan kopling, ini adalah rem belakang. Jadi kalau buat mindahin giginya tuh ada kayak bolnya gitu di sini nih buat plus dan minus. Jadi lu kalau mau matic tinggal pindahin ke mode matic, kalau manual ya ini tinggal lu mainin aja tuas transmisinya. Menarik ya. Dan sekarang kita lihat motor yang kelima. Oke, tadi kan dari 1 sampai 4 banyak kan motor bensin ya, yang Honda doang ya ada motor listrik. Nah, ini ada motor listrik lagi, Maka Cavalry. Kalau yang ini udah dijual di IMS 2025. Walaupun dia nggak launching di IMS ya, tapi ini jadi salah satu motor yang menurut gua paling menarik buat dilihat atau dibeli gitu di IMS ini. Kenapa? Karena motor Maka Cavalry ini tuh punya dari spesifikasi, dari desain, dari ya hampir semuanya lah itu oke banget. Kita bahas dari desainnya dulu ya. Dia gayanya skuter maxi gitu, ya kan. Bisa lihat bodinya serba gede, kaki-kakinya ringnya 14, gede ya kan, dan bannya juga agak gambut. Dan tampilan desainnya tuh agresif banget, apalagi lampu depannya dia tuh kayak motorsport Italia gitu lah ya. Terus decknya juga luas, dan posisi duduknya itu gue udah nyobain, duduknya tuh nggak jongkok, jadi dia agak tegak kakinya, dan bisa selonjor juga karena dia ada footpad yang agak naik gitu, jadi kayak NMAX PCX kayak gitu-gitu ya. Dan secara spesifikasi dia itu bisa jarak tempuhnya sampai 160 km dan kecepatannya sampai 105 km per jam. Jadi mumpuni banget buat dalam kota ataupun luar kota. Dari harga, motor ini juga nggak tinggi-tinggi banget karena dia produksi Indonesia. Mereknya juga merek anak bangsa gitu ya, buatan Indonesia juga mereknya. Dijualnya tuh cuma 35 jutaan, kalau nggak salah tuh 35,8 gitu untuk on road Jakarta. Jadi kalau dibandingin merek-merek yang lainnya dengan spesifikasi seperti ini, biasanya tuh hampir 50 juta gitu. Bahkan Honda CUV-E aja yang spesifikasinya nggak sampai segini tuh harganya 50 juta lebih. Nah, buat build quality-nya gimana? Karena emang banyak banget motor listrik yang kelihatannya murah tapi build quality-nya kurang gitu. Nah, si Maka Cavalry ini tuh enggak. Jadi gue udah nyobain juga, secara kita pegang segala macam, bodi-bodinya tuh kokoh banget cuy. Nggak ada bunyi kereket-kereket lah kalau lu pakai di jalanan Indonesia yang nggak terlalu rata ini. Ya itu dia tadi 5 motor yang paling menarik menurut gue ya di IMS 2025. Jadi gimana? Banyak banget kan, dari motor listrik, ada motor bensin, ada motor balap ya kan, ada yang teknologinya baru gitu-gitu. Banyak banget yang menarik. Sebenarnya banyak lagi yang menarik ada di IMS 2025 ini. Dari brand-brand lain tentunya ya, ada dari Italjet, ada Royal Enfield gitu-gitu, banyak banget motor baru sebenarnya. Tapi lu bisa datang langsung ke sini kalau buat penasaran apa aja sih yang menarik di IMS yang lainnya gitu ya. Karena yang menurut gue ya 5 tadi yang paling menarik. Jadi itu akhir video dari IMS 2025 ini. Gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram by Yuzon Indonesia. See you in the next video. Bye bye.